Bab 4430. Pulau Emas yang bergerak. Setelah menunggu beberapa saat di persimpangan dua jalan tersebut, Yudhira Ying, Kelvin Peng dan lainnya pun bergegas menghampiri. Melihat Eric Qin dan yang lainnya benar-benar muncul di depan mereka dan sepertinya telah menunggu beberapa saat, banyak kultivator di Longzhou dan klan Unggas sedikit kesal. Qingzu dan klan beruang tidak mungkin menyamai kekuatan mereka. Beberapa orang berpikir bahwa Eric Qin dan yang lainnya tidak mengandalkan kekuatan, tetapi lebih licik dan memilih jalan yang mudah. Semuanya, hanya ada satu piringan emas. Aku pikir lebih baik menyimpannya di tangan satu orang. Untuk masalah Pulau Emas, aku mengundang semua orang ke sini. Aku pikir lebih aman bagiku untuk menangani hal ini. Usai bertemu, Yudhira Ying langsung membicarakan kepemilikan piringan emas itu. Jika benda ini milikmu, lalu siapa yang akan mendapatkan keuntungannya? Tanya Mita Yan. Tentu saja itu milik semua orang. Meskipun aku menyimpan harta ini, tidak peduli apa manfaat harta ini, itu milik setiap teman seiman yang hadir, kata Yudhira Ying sambil tersenyum. Lagi pula, hal ini harus disatukan untuk memainkan perannya. Jika kita masing-masing memegang setengahnya, itu akan berdampak buruk bagi semua orang. Jika kalian tidak setuju dengan aku yang memegangnya, kalian dapat memilih orang lain. Menurutku, tidak perlu memilih. Tuan Ying telah mengkomunikasikan dan menjaga masalah Pulau Emas dan Longzhou juga berkontribusi paling banyak. Kamu setara dengan pemimpin kami. Benda ini harus diberikan kepadamu. Heng Qili segera memujinya sambil tersenyum. Itu juga maksudku. Kelvin Peng juga mengangguk. Yudhira Ying, jika mendapat keuntungan, apakah kamu benar-benar akan melakukan pembagian yang adil? Susan Xiong menekankan lagi. Tentu saja, aku bisa bersumpah demi hati kebajikanku, kata Yudhira Ying. Tapi aku tidak percaya sumpah manusia seperti kalian, biarkan Kelvin Peng melakukan persumpahan darah leluhur, kata Susan Xiong. Jika kamu mendapatkan manfaat untuk dirimu sendiri, kita akan bergabung untuk menyerang Longzhou. Senyum Kelvin Peng membeku dan dia ingin memarahinya di dalam hatinya. Jika Yudhira Ying benar-benar melakukan kesalahan dalam tindak lanjut dan dia melakukan persumpahan darah leluhur, dia benar-benar harus memisahkan diri dari pihak lain. Tidak apa-apa, teman seiman Peng melakukan sumpahnya saja. Melihat Kelvin Peng ragu, Yudhira Ying berkata acuh tak acuh. Ketika Kelvin Peng dengan enggan bersumpah, sekarang dari 5 pihak kekuatan, 3 pihak kekuatan telah menyatakan pandangan mereka, tidak masuk akal bagi Mita Yan dan Susan Xiong untuk mengatakan apapun. Adapun Eric Qin, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Tanah berbahaya di Pulau Emas ini tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun dan Dewa Bintang benar-benar mengetahui hal ini saat mengaturnya. Oleh karena itu, piringan emas ditakdirkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Seharusnya tidak ada bedanya untuk siapa yang memegangnya. Selain itu, Eric Qin paling mengkhawatirkan puncak Gunung Pedang yang akan datang. Sekarang tanah berbahaya di bawah puncak Gunung Pedang telah dibersihkan, sekarang saatnya untuk mendaki ke puncak gunung dan menyaksikan semua kebenarannya. Di cermin Bagua, dia hanya melihat 2 gambaran buram, tapi kali ini dia harus mencari tahu apa sebenarnya yang menyerang Finola Su. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Finola Su menumpahkan darah di puncak Gunung Pedang. Semua pecahan piringan diambil sesuai keinginan dan di tangan Yudhira Ying, pecahan tersebut benar-benar melebur menjadi satu di bawah cahaya keemasan. Setelah penyatuan, piringan lebih seperti kompas. Semuanya, tidak ada tanah berbahaya di depan. Setelah mendaki puncak Gunung Pedang, tidak peduli harta apapun yang ada di puncak,
Aku harap semua orang tetap tenang dan tidak merusak kedamaian kalian. Tentu saja, kita telah bekerja sama selama ini. Akan sangat disayangkan jika pada akhirnya kita merusaknya. Kontribusi semua orang hampir sama. Jika ada harta, itu akan dibagikan dengan merata. Sebelum berangkat, para kultivator dari semua pihak juga berbicara satu demi satu, karena takut jatuh ke dalam kekacauan. Saat Yudhiraying terbang dengan kompas emas di tangannya, semua orang juga menuju puncak bersama. Tanpa tekanan formasi dan tanah berbahaya, meskipun puncak Gunung Pedang menjulang ke langit, hanya dengan terbang saja tidak menjadi masalah bagi semua orang. Segera, semua orang melayang di bagian puncak-puncak Gunung Pedang. Aku tidak menyangka bahwa bagian puncak dari puncak Gunung Pedang sebenarnya adalah sebuah panggung. Sangat halus dan rata, pasti tidak terbentuk secara alami. Harusnya dipotong secara artifisial di bagian puncak gunungnya. Tampaknya ada tonjolan di tengah panggung ini. Semuanya turun satu demi satu dan berjalan menuju tengah panggung. Pada saat ini, langit di sekitarnya benar-benar redup dan bulan terang perlahan naik, memancarkan cahaya bulan terang ke panggung di puncak gunung. Waktunya sesuai dengan perhitungan Master Surgawi Su. Ekspresi penuh harap melintas di mata Yudhiraying. Apakah itu keunikan Pulau Emas atau ramalan dari Master Surgawi Su? Tempat ini harusnya menjadi tempat yang sangat penting di tanah warisan. Mereka akan segera mengungkap rahasia apa yang disembunyikan Pulau Emas. Mereka yang datang ke tengah panggung dapat melihat tonjolan yang dilihat semua orang. Itu adalah platform giok dengan tinggi setengah orang dewasa dan kebetulan ada lubang melingkar di tengah platform giok. Membandingkan ukurannya, persis sama dengan ukuran kompas. Tidak diragukan lagi bahwa kompas emas ini adalah kunci untuk membuka platform giok. Dengan lambaian tangannya, Yudhiraying memasukkan kompas ke dalamnya. Lubang dan kompas sangat pas dan hampir bersatu dengan rapat di satu tempat. Wush! Pada saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Di kompas emas, aliran cahaya emas seperti mata air tiba-tiba mulai muncul. Cahaya ini sangat halus, seperti kabut air, terus mengalir ke sekeliling. Segera, itu meluapi bagian atas platform giok dan mengarah ke bawah dan semua yang itu lewati menjadi warna emas oleh cahaya itu. Cahaya yang terus keluar pertama-tama menyelimuti platform giok dan kemudian terus mengalir di sekitar platform. Adegan ini sangat misterius dan semua orang melayang satu demi satu, menatap panggung itu dengan cermat. Saat cahaya emas terus menyebar, panggung itu secara bertahap berubah menjadi formasi emas yang indah dan kompleks. Apakah itu formasi? Panggung ini awalnya datar, tetapi cahaya keemasan secara otomatis mengembun menjadi formasi besar, sangat menakjubkan. Itu adalah pola formasi yang rumit, formasi besar yang langka dalam hidupku. Kraak! Tepat setelah seruan para kultivator terdengar, segera setelah formasi terbentuk, kekuatan yang kuat meletus dan terus bergetar. Segera setelah itu, tidak hanya puncak Gunung Pedang, tetapi jalur pegunungan pusat dan bahkan seluruh Pulau Emas mulai bergetar hebat mengikuti irama formasi. Seolah-olah pulau itu hendak melepaskan diri dari semacam ikatan, pulau raksasa itu terus-menerus berguncang dan tumbuh-tumbuhan serta pepohonan yang tumbuh di atasnya bergoyang seolah-olah berada dalam badai. Air laut di sekitarnya terus-menerus menghantam pantai, membuat ledakan besar. Semuanya, kenapa aku merasa pulau ini sedang bergerak? Bumi sedang bergetar, apa yang aneh jika terjadi pergerakan? Tidak, aku merasa pulau ini sedang mengambang, tidak pada tempat asalnya. Tidak tahu siapa yang terbata-bata dan kemudian wajah semua kultivator berubah dan mereka segera menyadari bahwa lokasi Pulau Emas ini perlahan berubah.
Ini benar-benar bukan gempa bumi yang bergetar naik turun, tetapi mulai bergerak ke satu arah. Namun, pulau itu bukanlah sebuah kapal. Ia terhubung dengan jalur pusat di laut. Bagaimana bisa ia bergerak? Aku bisa merasakan pulau ini bergerak lebih cepat. Ya Tuhan, misteri macam apa yang tersembunyi di formasi panggung dan kompas ini? Bersambung.